The Infinite Game adalah sebuah buku yang ditulis oleh Simon Sinek. Buku ini mengajukan pandangan yang menarik mengenai perbedaan antara permainan tak terbatas atau abadi dan permainan berbatas. Sinek berpendapat bahwa bisnis dan kepemimpinan harus dipandang sebagai permainan tak terbatas, di mana tujuan utama adalah untuk terus beradaptasi, berkembang, dan berkontribusi dalam jangka waktu yang panjang. Bukannya hanya untuk memenangkan skor tertentu atau mencapai tujuan sementara. Sinek menekankan pentingnya memiliki visi dan misi yang jelas, serta fokus pada nilai-nilai yang bertahan lama. Ia juga membahas konsep kepercayaan, kerjasama, dan inovasi sebagai kunci untuk bertahan dalam permainan tak terbatas. Ternyata konsep The Infinite Game sejalan dengan surat Yakobus 1 dalam Alkitab. Ada beberapa titik persamaan yang menjadi pelajaran penting untuk kita hari ini. 1. Ujian, ketekunan, dan ketenangan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ternyata, pencobaan dan ujian dalam hidup dapat menghasilkan ketekunan dan kesempurnaan. Dalam permainan tak terbatas, kesabaran dan ketekunan diperlukan untuk menghadapi tantangan dan perubahan jangka panjang. Perubahan dan ketidakpastian adalah bagian alami dalam kehidupan. Oleh karena itu, menemukan ketenangan dan kebahagiaan dalam menghadapi perubahan adalah suatu hal yang penting. Temukan itu. Yang kedua, visi dan hikmat. Apakah ada di antara kamu yang membutuhkan hikmat? Mintalah itu kepada Allah. Ia murah hati dan senang memberi kepada setiap orang. Ia akan memberikan hikmat kepadamu. Dalam permainan tak terbatas, memiliki visi yang jelas dan mencari panduan serta hikmat adalah faktor penting untuk mengambil keputusan yang tepat. 3. Kerendahan hati. Orang Kristen yang tidak berarti apa-apa di mata dunia ini seharusnya merasa gembira karena ia besar di hadapan Allah. Sedangkan orang kaya seharusnya bergembira bahwa kekayaannya sama sekali tidak berarti bagi Tuhan. Karena seperti bunga yang akan layu dan kehilangan keelokannya lalu kering oleh teriknya matahari, demikian pula orang-orang kaya. Tidak lama lagi mereka akan mati dan meninggalkan segala kesibukan mereka. Dalam permainan tak terbatas, sikap rendah hati membantu pemimpin dan bisnis untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang benar. Selamat berjuang dalam The Infinite Game, karena sesungguhnya kita adalah makhluk-makhluk yang tak terbatas. Terus belajar, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kekekalan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.